Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andrason Napoleon Berbagi Cerita. Kita akan melanjutkan serial Mesin Ruh dari kitab Cahaya ini. Sebelumnya kita sudah sampai pada ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Kita akan lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Artinya yang menguasai hari pembalasan. Nah, ini Malik ini raja ya, berarti yang menguasai. Yau itu adalah yaumid. Yaumid ini adalah hari ini suatu rentang bisa waktu kalau dia terpengaruh dengan ruang dan waktu, tapi bisa juga satu masa. Maliki yaumiddin, jadi raja yang menguasai masa gitu. Menguasai satu kekuasaan. Din ini dibilang pembalasan. Pembalasan ini sebetulnya din ini perhitungan. Jadi pembalasan di sini hitung-hitungan. Jadi yang berbuat baik dihitung, dapat imbalan. Jadi sebetulnya ini din ini perhitungan, matematika. Jadi pembalasan di sini adalah perhitungan. Jadi sebetulnya ini kalimat menyatakan raja dari satu sistem. Jadi yaumid ini adalah sebetulnya bahasa sekarangnya sistem masa. Dari satu perhitungan. Jadi alam semesta ini dibuat dengan satu perhitungan. Ada matahari terbit di barat, di timur, terbenam di barat. Itu ada perhitungan. Laut, samudra, semua ada perhitungan. Jadi yang merajai semua perhitungan ini adalah Robbil Alamin tadi. Jadi ini mengacu pada kalimat awal, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu Robbil Alamin ini menguasai, raja dari matematik seluruh perhitungan alam semesta, dan ini semua ada perhitungan. Jadi seperti kita di badan kita ini semua ada perhitungan, makanan, nutrisi, semua ada hitungannya. Istirahat, bangun. Nah, ini yang merajainya itu Robbil Alamin. Nah, inilah kalau kita benar-benar membaca kitab Mesin Ruh ini dari pangkal sampai akhir selama sebanyak 7 kali, kita akan mendapat satu furqan. Lalu diuji dengan kedudukan. Kadang orang punya pemahaman tertentu kayak sarjana. Jadi sarjana dapat jabatan untuk memimpin perusahaan atau pekerjaan, tapi belum tentu berhasil. Bisa jadi dia salah perhitungan, gagal. Nah, disinilah kita, kalau kita berlanjut terus, maka kita akan mendapat semacam hikmah. Nah, kalau kita bisa mendapat hikmah, ini satu keuntungan yang besar dinyatakan. Dan itulah yang dibilang mereka yang ulil albab, ulil amri. Ulil albab, ulil amri ini kalau dilihat dari kacamata awam sangat asing. Nah, inilah yang dibilang ganjil. Pencipta senang pada sesuatu yang ganjil. Yang ganjil ini karena
apa yang dimengerti oleh orang yang menekuni sesuatu itu akan asing sama orang yang nggak menekuni. Ya seperti kasus anak SD ngelihat mahasiswa, dia datang ke sekolah pakai seragam sementara mahasiswa nggak pakai seragam. Nah ini yang suka orang-orang yang nggak nyampe ini berkomentar terhadap yang dia nggak tahu. Nah inilah sebetulnya jadi fitnah, perselisihan itu. Jadi ada orang yang nggak punya ilmu tapi sangat yakin dengan ilmunya dan mengomentari orang lain yang dia nggak tahu. Itulah para nabi dan rasul banyak yang dibilang gila. Dinyatakan di kitab ini mereka bilang gila, tapi dibela sama pencipta langit dan bumi bahwa mereka tidak gila. Bahkan ada yang dibunuh, tapi dijelaskan di surat Yasin bahwa mereka hanya dibunuh fisiknya, ruhnya mereka dihormati, diterima dengan lebih baik, mendapat jasad yang lebih baik, yaitu jasad dari rekayasa cahaya. Kayak kita ini jasad kita rekayasa tanah. Ya demikian, mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmah dari ayat ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.